pembagian adalah pengurangan berulang sampai tidak ada sisa. Nah, pembagian juga merupakan kebalikan dari perkalian. Contoh, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, 8 namanya apa? Angka yang dibagi. 4 namanya? Betul, pembagi. Dan 2 namanya? Oke, hasil bagi. Paham ya? Nah, teman-teman, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal pembagian. Nah, dalam video ini kita bahas di antaranya ada 2 ya. Yang pertama, pembagian dengan cara pengurangan berulang sampai tidak ada sisa, sampai habis. Nah, cara yang kedua yaitu pembagian dengan cara bersusun atau porogafit. Oke, bentuk yang pertama, contoh pembagian dengan pengulangan berulang. Nah, ini hanya berlaku untuk angka yang dibaginya itu sederhana atau kecil. Nah, misalkan Miss Imas punya contoh 10 dibagi 2. Nah, bentuk pengurangan berulang itu seperti apa ya, Miss? Oke, kita kerjakan ya. Langsung aja kita kurangi 10 dikurangi 2 sampai berulang-ulang sampai habis. Tidak ada sisa. Oke, 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Dikurangi 2 lagi sama dengan 6. Dikurangi 2 lagi sama dengan 4. Dikurangi 2 lagi sama dengan 2. Dikurangi 2 lagi sama dengan 0. Nah, ini udah habis kan? 10 dikurangi 2 dikurangi sama dengan 0. Berarti dapat kita katakan bahwa 10 dibagi 2 itu sama dengan berapa? Nah, lihat aja angka 2-nya tuh di pengulangan berulangnya itu ada berapa angka 2-nya? Betul, ada 5. Jadi bisa kita katakan bahwa 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Nah, ini cara yang pertama ya. Hanya untuk angka yang dibaginya itu sederhana atau kecil. 10 kan masih bisa kita kurangi sampai habis kan. Untuk angka-angka yang besar, Miss Ima sarankan tidak memakai pengurangan berulang. Nah, bentuk yang kedua yaitu pembagian secara bersusun atau dikenal dengan istilah porogapit. Nah, apa sih itu porogapit? Nah, porogapit adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan operasi pembagian dengan garis bantu yang mengapit pembagi dan angka yang dibagi. Nah, ini contoh garis bantunya ya, teman-teman. Langsung aja ya, Miss Imas misalkan punya contoh angka 46 dibagi 2. Kita akan mengerjakan pembagian ini dengan cara bersusun atau porogapit. Karena kalau kita menggunakan pengulangan berulang, ini nanti panjang. 46 dikurangi 2 dikurangi 2, udah panjang. Nah, sekarang kita akan memakai cara bersusun untuk menyelesaikan soal 46 dibagi 2. Caranya gimana? Oke, tadi kan porogapit itu ada garis bantu. Nah, garis bantunya itu apa sih maksudnya? Nah, ini ya garis bantunya 46, ada garis bantunya dibagi 2. Kenapa 46 di dalam? Pokoknya ya, angka yang dibagi itu angka yang pertama itu harus ada di dalam kurung, di dalam garis bantunya. Nah, sedangkan pembaginya di sini kan 2, letakkan di luar. Paham? Oke, kita mulai kerjakan ya. 46 dibagi 2. Nah, untuk mengerjakan pembagian dengan cara porogapit ini, teman-teman diharapkan sudah hafal perkalian 1 sampai 10. Udah hafal belum? Kalau belum, hafalin dulu ya. Nah, cara mengerjakannya yang kedua setelah hafal perkalian, kalian bagi 1 per 1 angkanya. Nah, di sini ada angka 4 dan angka 6. Yang pertama kali kalian bagi adalah angka 4. 4 dibagi 2. Gampang dong, 4 dibagi 2 berapa? Betul, 2. Nah, hasil baginya teman-teman taruh di mana? Di atas, betul. Udah dapet kan 4 dibagi 2, hasilnya 2. Lalu diapain lagi? Setelah itu kan udah dapet hasilnya 2. 2 yang hasil bagi ini dikalikan dengan pembagi. 2 kali 2 berapa? 4. Betul, 4 diletakkan di bawah 4. Kenapa diletakkan di bawah 4, Miss? Karena yang tadi kita pakai angkanya itu adalah 4. Berarti 4 yang 2 kali 2 ditaruh di bawah 4. Lalu tarik garis dikurangi. Nah, 4 kurang 4 kan udah tuh 0 ya. Gak usah ditulis. Kalau mau nulis gak apa-apa. Tapi Miss Imas biasanya gak nulis sih. Nah, 6-nya kalian turunkan. Nah, ini 6 boleh turun karena sudah ada
pengurangan, proses pengurangan. 6-nya turun, 4 kurang 4 kan 0. 0-nya gak usah ditulis ya, Miss Imas hapus ya. Nah sekarang 6, apa tadi diapain? Dibagi lagi. Kemana? Ke pembaginya apa? 2. 6 dibagi 2 berapa? Betul, pinter, 3. Lalu hasil baginya ditaruh di mana? Di atas, 3. Nah, setelah ketemu hasil baginya, 3-nya dikali pembagi, dikali 2. 3 dikali 2, 6. 6-nya letakkan kembali di bawah 6 yang tadi. Lalu tarik garis, dikurangi. 6 dikurang 6 berapa? 0. Nah, kalau sudah menemukan angka 0, udah terakhir nih, berarti proses pembagian ini sudah selesai. Jadi bisa kita katakan bahwa 46 dibagi 2 itu sama dengan 23. Oke, contoh yang kedua, Miss Imas punya angka 963 dibagi 3. Cara mengerjakannya kita pakai porogafit atau bersusun. Oke, 963-nya di dalam kurung atau di dalam garis bantu, 3-nya di luar. Oke, langsung aja kita kerjakan. Tadi apa? 1 per 1. Ingat, 1 per 1 ya, dicoba. 9 dibagi 3. Ingat, perkalian 3 yang hasilnya 9. 9 dibagi 3 jadi betul 3. Setelah itu dikali 3 kali 3 9. Taruh di mana? Di bawah 9. Karena yang kita pakai tadi angka 9. Ditarik garis, dikurangi. Lalu 9 kurang 9 kan udah habis 0. Tadi kata Miss Imas gak usah ditulis ya 0-nya ya. Lalu langsung aja turun 6. 3-nya turun gak Miss? Nanti dulu. 6 satu-satu ya. 6 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. 6 dibagi 3 berapa? 3 dikali berapa hasilnya 6? 2. Berarti 6 dibagi 3 hasilnya 2. Lalu dikali 2 kali 3 6. 6-nya diletakkan di bawah 6, tarik garis, dikurangi. 6 kurang 6 kan habis. Nah tinggal tadi yang paling atas tuh 3, turun ke bawah 3. 3 dibagi 3 berapa ya? Betul, 1. 1 dikali 3 3. 3 kurang 3 0. Nah udah ada kan dapat hasilnya. Kalau udah sampai angka 0 paling bawah, berarti itu pembagiannya sudah selesai. Jadi bisa kita katakan bahwa 963 dibagi 3 itu hasilnya 321. Lanjut, contoh yang ketiga, Miss Imas punya angka 75 dibagi 5. Oke, langsung aja kita pakai porogafit atau bersusun. Pakai porogafit, 75-nya di dalam, 5-nya di luar. Tadi gimana caranya? 1 per 1 dibagi. Lihat angka 7 dulu ya yang kita bagi. 7 dibagi 5. Bisa nggak ya teman-teman? Nah, hafalin perkalian. Makanya perkalian 5 nih, yang hasilnya mendekati 7. 5 kali berapa sih yang hasilnya mendekati 7? Betul, hasilnya 1. Lihat ya di tabel ya. Kenapa bukan 2? 5 kali 2 berapa sih? 10. 10 itu kan lebih dari 7 ya. Jadi jangan lebih dari 7 ya lihatnya. Jadi perkalian berapa yang hasilnya mendekati 7? 1 dikali 5. Berarti 7 dibagi 5 itu bisa katakan hasilnya 1 ya, karena yang mendekati. Nah 1 kali 5, ingat ke bawah itu dikali. 1 kali 5 5, 5-nya taruh di bawah 7, dikurangi. Oke, 7 kurang 5 berapa sih? 2. 5-nya turun. Oke deh. Nah sekarang 2 bisa nggak dibagi 5? Nggak bisa kan? Kita temenin nih sama temannya si 5. Jadi 25. 25 dibagi 5 berapa? 5 kali berapa yang hasilnya 25 sih? Betul, 5. 5 kali 5. Berarti 25 dibagi 5 hasilnya 5. Nah, ke atas dibagi, ke bawah dikali. 5 kali 5 hasilnya 25. Oke deh, 25 dikurang 25 hasilnya 0. Jadi bisa kita katakan kalau udah 0 kan udah selesai nih. Jadi bisa kita katakan bahwa 75 dibagi 5 sama dengan 15. Oke, lanjut. Contoh selanjutnya itu Miss Imas punya angka 516 dibagi 4 pakai cara porogafit atau bersusun pakai garis bantu. 516-nya di dalam, 4-nya di luar. Satu-satu kita bagi ya. 5 dibagi 4. Berapa yang mendekati? 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? Betul.
Betul, 1. Berarti 5 dibagi 4 hasilnya 1. Ditaruh di atas. Nah, satunya diapain? Ke bawah dikali. 1 dikali 4 hasilnya 4. 4-nya diletakkan di bawah 5. Lalu ditarik garis, dikurangi. 5 dikurangi 4, 1. Satunya turun. Nah, oke, sekarang 11. 11 bisa nggak sih dibagi 4? Lihat ya di tabel, 4 dikali berapa sih yang hasilnya mendekati 11? Mendekati ya teman-teman, bukan lebih. Betul, 11 dibagi 4 hasilnya 2. Karena 2 kali 4, 8. 8 mendekati 11 kan? Kenapa bukan 12, Miss? Karena 12 ini lebih dari 11. Nggak boleh. Berarti 11 dibagi 4 bisa kita katakan bahwa 11 bagi 4 hasilnya 2. 2 lalu diapain lagi? Dikali 4. Berapa? 8. Kurangi 11 kurang 8 berapa? Betul, 3. Oke, lanjut. 3 kan gak bisa dibagi 4. Kita turunin si 6-nya. Nah, 3 kan gak bisa tuh dibagi 4. Bisa gak? Kalau 3 gak bisa dibagi 4, kita temenin nih sama temennya 6. Jadi 36. 36 dibagi 4. 4 dikali berapa sih yang hasilnya 36? Ayo, berapa ya? 4 dikali berapa yang hasilnya 36? Betul, 4 dikali 9, perkalian 9 ya. Jadi 36 dibagi 4 itu hasilnya 9. 9 diapain lagi? Dikali 4, berapa? 36. Kurangi deh, 36 kurang 36, 0. Sudah selesai deh. Jadi ketemu deh hasilnya. 516 dibagi 4 itu sama dengan 129.